Bapak Ibu kaum muslimin jemaah masjid Babul Iman yang saya hormati. Babul itu artinya pintu. Iman adalah kepercayaan. Babul Iman, pintu orang-orang yang beriman. Nah, orang berimanlah yang dipanggil di bulan puasa ini. Karena orang beriman itu istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang paling istimewa, yaitu orang yang beriman. Yaitu dalam bahasa Arab itu namanya harfun nida, huruf untuk memanggil. Ayyuha untuk menunjukkan istimewa. Jadi dipanggil hai orang-orang yang istimewa, yaitu orang yang beriman. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Jangan diwajibkan atas kamu berpuasa, salah. Kalau diwajibkan atas kamu berpuasa, nanti bagian atas saja yang puasa, bagian bawah enggak. Nah, mentang-mentang kata-katanya ala di situ, di atas saja, tidak selamanya ala itu artinya di atas. Ada ala dalam artian ila. Jadi alaikumusiyam, kepadamu diwajibkan berpuasa. Sama dengan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman itu sifat menaungi Allah terhadap aras. Bukan Allah bertengger di atas aras. Karena ala di situ bukan artinya di atas, tapi artinya ila, artinya menaungi, istawa. Nah, begitu pula alaikumusiyam. Kalau kita kaji dari segi bahasa, yang wajib puasa itu cuma yang bapak-bapak. Secara harfiah, ibu-ibu tidak. Karena alaikum, kum itu dhamir untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan alaikunna. Jadi kutiba alaikunna syiyam. Nah, baru diwajibkan wanita puasa. Bagaimana cara kita memahami? Itulah perlunya ulama membahas. Yang diwajibkan kepada laki-laki juga diwajibkan kepada wanita, kecuali wanita sedang ada halangannya. Nah, kata-kata kutiba itu berasal dari kata kataba. Artinya menulis. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna. Artinya menulis, bukan wajib. Lalu dia menjadi fi'il madhi bina majhul, dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Kutiba artinya dituliskan. Kok diterjemahkan oleh Departemen Agama menjadi kewajiban? Dari mana? Nah, lihatlah beberapa arti kata. Kataba itu tak selamanya artinya menulis. Tapi ada juga kataba itu telah dituliskan, maksudnya telah diwajibkan. Sama dengan kita waktu sholat, kita mauquta, ditetapkan waktu tertentu. Kitab juga. Jadi mentang-mentang ada kitab di situ bukan arti selamanya kitab. Ada kata-kata ala tak selamanya artinya di atas. Itulah perlunya belajar nahwu saraf, belajar lagi ilmu balaghah, sastranya Arab. Nah, apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran, maka kita harus memahami bahasa Al-Quran. Nah, apa tadi kewajiban suami terhadap istri? Pertama, bagaimana? Bina imannya, mentalnya, akhlaknya. Yang kedua, suruh pakaian yang menutup aurat. Nah, yang ketiga, kewajiban suami melindungi, memberikan rasa aman kepada istrinya. Karena laki-laki sebagai pelindung. Firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 34. Adik-adik yang mencatat, memberikan perlindungan terhadap istri oleh suami. Surat berapa? Surat An-Nisa ayat 34. Apa bunyinya? Ar-rijal
qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'izzuhunna. Hei laki-laki, bapak-bapak, laki-laki adalah pelindung bagi wanita, memberikan rasa aman terhadap wanita, istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah, lebih kuat otaknya dan lebih kuat ototnya, lebih besar tubuhnya. Karena itu harus menjadi pelindung. Qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah telah memberikan suatu kelebihan kepada laki-laki untuk melindungi. Nah, berapa wanita yang bisa dilindungi oleh laki-laki? 2. Kalau masih kuat bisa 3. Masih kaya bisa 4. Tapi sebaik-baiknya cukup 1. Nah, bagi orang yang kaya seperti Sultan Brunei atau Raja Arab Saudi, itu 4 tuh yang dilindunginya, istrinya 4 ya. Tapi bagi orang yang miskin, istrinya cukup 1. Iya Pak, 1 istrinya Pak. Iya. Ada yang 2? Iya, cukup 1. Kata Al-Quranul Karim. Saya ketika naik haji tahun 2013, di sebelah saya supir orang Mesir, namanya Al-Hazm. Dia tanya sama saya, "Ya akhil karim, kam imra'atuk? Istrimu berapa?" Kata saya, "Wahidah faqat." Hanya 1 orang. Apa jawabnya? "Antum miskin," katanya. Kalau ada orang istrinya 1, tandanya dia miskin, katanya. Lah, saya katakan, bukan, bukan karena miskin, tapi karena wahidah faqat ikfi, cukup, lengkap dah sudah 1 itu. Lalu apa katanya? "Antum bakhil, kamu kikir," katanya. Tidak mau berbagi harta, katanya. Lalu saya berbalik tanya kepada Pak supir tadi, "Wa antum kam azwaju?" Katanya isna, 2. Ya, coba bayangkan, katanya, sedang saya supir saja 2 istri saya, apalagi bos saya, katanya. Bosnya 4 istrinya. Orang-orang Arab begitu ya. Nah, sebagian yang kaya-kayanya. Jadi Bapak Ibu terhormat, laki-laki diberikan kemampuan oleh Allah melindungi wanita itu 4. Kalau dia miskin cukup 1 saja. Kalau ada orang istrinya 1, tandanya miskin, kata orang Arab. Nah, baik Bapak Ibu terhormat. Lalu di dalam ayat tadi, ayat yang ke-34 dari surat An-Nisa, apa dikatakannya? Kalau kamu mendapati istrimu durhaka kepadamu, nah itu dia. Wallati takhafu nusuzahunna, orang yang ketemu dengan istri yang durhaka, ba'a caronyo, istrinya durhaka, sudah diberikan perlindungan, sudah diberikan iman yang kuat, sudah diberikan pakaian nutup aurat, tahu-tahu dia durhaka kepada suaminya. Bagaimana sikap suami? Menurut An-Nisa ayat 34, 3 tahap. Tahap pertama, fa'izzuhunna, dikasih nasihat yang baik. Wahai adinda, janganlah tinggi suaramu dari suara kekanda, janganlah mau bertengkar, jangan diusut kesalahan masa lalu. Tidak ada manusia yang bersih, hanya Nabi yang maksum. Yang lalu biarlah berlalu, wahai adinda, jangan diungkit-ungkit lagi. Diungkit-ungkit juga. Fa'izzuhunna, dinasihati dengan baik. Tidak mempan, dinasihati dengan baik. Lanjut yang kedua, wahjahunna fil madaji. Sudah dinasihati tidak mampu, pisah tempat tidur.
pisah tempat makan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan scheiding, van tafel en bed. Scheiding itu artinya pisah, van tafel, tafel itu meja makan, en bed, bed itu tempat tidur. Dalam bahasa Al-Qur'annya adalah disebut dengan madaji', tempat tidurnya dipisahkan. Tujuannya untuk supaya sadar, supaya jangan membangkang kepada suami. Saya sebagai pembina mubalik di IKMI, ada itu mubalik yang muda-muda menelpon saya sampai ke rumah. Ustaz tadi bimbing mubalik di IKMI tentang nasihat terhadap suami istri. Saya minta pendapat dengan Ustaz, apa? Istri saya selalu minta cerai sama saya, Ustaz. Kenapa begitu? Apakah adatnya jauh berbeda? Enggak, sekampung kaminya, Ustaz. Apakah pendidikan agamanya kurang? Ustaz lebih? Enggak, malah dia guru MDA. Kok masih melawan? Nah, itulah saya mau tanyakan sama Ustaz bagaimana. Nah, saya jawablah dengan ayat Al-Quran. Pertama dinasihati, wa'izuhunna. Yang kedua bisa ranjang. Yang ketiga, wadrabuhun. Pilihlah sikap yang tegas. Mau berubah apa enggak? Mau diteruskan perkawinan ini atau tidak? Kalaulah sudah langkah yang ke satu, kedua ditempuh, sudah dicari orang yang disegani oleh istri, di sebelah istri itu yang disegani menasihatinya tidak juga, wadrabuhunna, ambillah sikap tegas kepadanya. Tapi wa in ata'nakum, jika dia mau surut, mau dia berbaik-baik, wala tabu alaihinna sabila, terimalah surutnya itu, jangan diungkit masa lalu dan terimalah dengan baik. Jangan dicari-cari juga kesalahan yang lalu, jangan disebut-sebut lagi yang lalu, biar berlalu, yang akan datang diperbaiki. Wala tabu alaihinna sabila wa kana Allahu aliyan kabira, Allah itu maha tinggi dan maha besar. Bu-ibu, jadi ibu-ibu sebagai istri atau anak gadis yang calon istri itu ingat-ingat, hormati suami sebagai kepala rumah tangga. Ibu, dengar elok kok. Pernah satu kali Siti Fatimah bertanya kepada ayahnya, ya Rasulullah, engkau Nabi dan Rasul, tolong jaga ananda ini agar tidak masuk neraka. Pastikan aku masuk surga dapat syafaatmu. Boleh, kata Rasulullah. Tapi contohlah orang yang di simpang jalan sana namanya Muti'ah. Contohlah Muti'ah itu. Oh gitu. Kalau saya mencontoh Muti'ah, saya dijamin masuk surga. Iya, kata Rasulullah. Pergilah Fatimah pada sore hari membawa anaknya yang bernama Husain, pergi ke sana. Setelah Fatimah memberi salam, dipersilakan masuk oleh Muti'ah. Silakan masuk. Ya Fatimah, kata Muti'ah. Masuk dia. Fatimah menggendong anaknya yang bernama Husain, umur 4 tahun. Kata Muti'ah, tunggu dulu, jangan masuk. Kenapa? Itu anak yang kamu bawa itu laki-laki apa perempuan? Ya laki-laki, namanya Husain. Oh, pesan suami saya, kalau laki-laki tak boleh masuk rumah kalau tidak ada saya. Kalau aku di rumah, aku tidak di rumah, tak boleh seorang laki-laki pun masuk ke rumah ini. Itu pesan suaminya. Nah, jadi waktu itu tak jadilah Fatimah masuk, kecuali Husain tinggal di luar. Jadi setelah itu berpikirlah Siti Fatimah, pantaslah Rasulullah mengatakan kalau mau masuk surga contohlah Muti'ah. Kenapa? Sangat menjaga pesan suaminya. Kalau dia tidak di rumah, tak boleh laki-laki masuk ke rumah. Padahal anak saya berumur 4 tahun, tak juga boleh karena dia laki-laki. Begitulah dia memelihara amanah suaminya. Jadi untuk kita ketahui sekarang ini, Bapak Ibu, itulah yang banyak terjadi perceraian di Jawa Barat. Saya lihat di internet, di antara seluruh provinsi di Indonesia,
yang paling banyak perceraian itu di Jawa Barat. Rata-rata kabupaten itu 11.000 perceraian per tahun. Gara-gara apa? Gara-gara membolehkan laki-laki masuk ke rumah tanpa ada suaminya di rumah. Padahal dipesan kepada Fatimah, ya Fatimah, contoh mutiah itu. Kalau tidak ada aku di rumah, laki-laki lain tak boleh masuk rumah. Itu mutiah zaman dulu. Mutiah zaman sekarang, masuklah bang, masuklah. Nah, datanglah. Bukan saja yang umur 4 tahun, umur 40 tahun pun masuk juga ke rumah tanpa izin suami. Masya Allah, kayaknya berlebihan mutiah itu. Tapi bukan yang berlebihan yang kita ambil. Yang kita ambil patuh terhadap pesan suami. Kita ambil intinya saja. Kalau secara lahiriah mungkin agak berlebihan ya. Anak kecil pun tidak boleh. Nah, kita ambil kesimpulan.